Tetapi ya masih ada kendala juga karena mereka kebanyakan yang kita kunjungin itu belum kenal Lombok. Itu Mbak Nia. Belum kenal Lombok. Belum kenal Lombok. Jadi kalau ya kita bicara DSP, KEK dan sebagainya ya kita lihat sendiri ya. Skala prioritas namanya DSP. Ya, destinasi skala prioritas. Apakah kita sudah merasa kita menjadi prioritas? Pertanyaan saya begitu. Halo Tribuners semua, selamat datang di Trilogi Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi bersama saya Lailatul Niam. Kali ini nih settingan studio kita berbeda ya. Oke Tribuners, kali ini saya sedang berada di Pullman Lombok dan kita akan berbicara. Biasanya kalau kita berkunjung ke satu tempat berarti kita akan mengulik tempat yang tempat kita kunjungi ini. Nah, kali ini kita ada di Pullman Lombok dan kita akan berbicara terkait dengan pariwisata. Kemudian apa saja yang ada di Pullman Lombok yang terbaru. Bentar lagi kita Ramadan nih. Kita kulik apa saja yang terbaru, apa saja pelayanan di bulan Ramadan di Pullman Lombok. Hadir narasumber saya GM-nya langsung Bapak Budi Wahjono. Pak Budi, terima kasih banyak sudah meluangkan hadir di Trilogi, Pak Budi. Terima kasih Mbak Nia. Dan terima kasih juga listener Tribuners ya. Iya, pemirsa kita namanya Tribuners Pak Budi. Pak Budi, ini kan bentar lagi Ramadan nih, menjelang Ramadan beberapa hari nih. Apa yang terbaru? Biasanya kan kalau hotel-hotel itu menyediakan program terbaru, layanan terbaru untuk para pengunjung, para tamu. Apa terbaru Pak Budi? Baik, terima kasih Mbak Nia. Jadi khusus untuk program Ramadan tahun ini, kita sudah jauh-jauh hari sudah kita persiapkan menyambut Ramadan, yaitu salah satunya kita membuka paket buka puasa bersama, all you can eat atau buffet gitu ya. Jadi beberapa tahun yang lalu belum berani nih mengadakan buka puasa bersama di sini gitu ya. Tapi kita punya keyakinan bahwa kita ada market khusus yang bisa mengisi. Nah, oleh karena itu salah satunya kemarin malam itu 1 minggu persis sebelum Ramadan, kita sudah mulai perkenalkan produk-produk yang akan kita tawarkan nanti pada saat Ramadan itu apa saja. Menu-menu kita yang kita akan tawarkan itu apa saja dengan harga 350 net, yang mana ini notabene lebih rendah dari tahun lalu, dengan variasi menu yang lebih menarik dan lebih bagus lagi. Dan beragam tentunya. Dan beragam. Tadi malam ya kurang lebih sekitar 100 undangan itu datang mencicipi menu iftar Ramadan kita, dan saya temuin satu-satu semua tamu itu responnya sangat positif. Jadi makanannya enak semuanya. Jadi mulai dari stall kita ada bakso, terus kita ada shawarma gitu kan, terus bergeser ke sini ada nasi biryani, ada mutton biryani, terus di sini lagi ada kebab, di situ juga ada es campur yang kita bikin meramu sendiri, ada fruit platter, terus ada salad corner, di sana itu ada dessert, ada jajan pasar, sampai ada tamu yang bilang, Pak Budi, ini lempernya beli di mana? Wah, maaf kita enggak ada yang beli dari luar. Ini semuanya homemade gitu. Dari minuman, kita membuat laban. Laban itu susu Arab ya. Terus ada jus kurma. Kita ada Thai tea. Ya banyak semua, ada cola dan semua. Jadi para tamu nanti yang buka puasa itu kita manjakan dengan menu berbukanya yang sangat bervariasi. Bahkan kemarin langsung ada yang booking dari salah satu corporate itu 50 pack, tanggalnya masih ditentukan. Gitu ya. Ini dari ceritanya Pak Budi bikin ngiler, beragam menu, dari ada menu Timur Tengah, terus kemudian ada Thai tea juga. Luar biasa. Berarti ini sudah bisa reservasi Pak Budi ya? Sudah bisa reservasi. Nanti teman-teman dari sini ya ada kontaknya nanti. Oke, nanti kita insert di sini. Selain itu Pak Budi apa? Selain dari program Ramadan, apa yang terbaru dari Pullman? Baik, kita juga ada paket-paket kamar ya yang kita bundling dengan kebugaran termasuk spa gitu ya. Selain itu di luar Ramadan kita juga upgrade menu yang dulunya
Asian sama Western, kita sudah Asian-nya kita upgrade lagi. Kita kalau dulu kan hampir tidak ada Chinese menu ya. Kita sudah mulai munculkan Chinese menu yang baru, yaitu ada Peking duck yang begitu, yang ada chicken kung pao yang dulunya tidak ada. Jadi ternyata respon pasarnya sangat positif gitu ya. Kesini pengen nyari chicken kung pao-nya Pullman tuh enak banget gitu ya. Selain menu-menu andalan kita yang terdahulu seperti pizza, western, pasta dan seterusnya. Terus ada lokalnya, ada ayam taliwang, beberuk dan sebagainya, itu tetap kita jaga. Artinya Pak Budi, Pullman itu terus ada inovasi-inovasi gitu untuk menjaga loyal customer lah. Dan kita mengikuti tren pasar. Tren pasar itu seperti apa? Ya, jadi begini, kita kan secara rutin ngecek pasar itu sukanya apa gitu ya. Yang menjadi benchmark kita kalau kita ngomong tentang kuliner, itu kita ngomong tentang Jakarta, Bali terutama. Jakarta yang lagi happening apa? Misalkan yang sekarang ini lagi happening, kalau katakanlah kalau misalkan untuk dessert coklat itu kan, ya orang kan lagi suka coklat Dubai. Kita bikin tuh sudah bikin. Dubai sedang ya lagi happening. Ya, artinya apa? Saya ingin tahu yang dijual yang lagi happening itu apa? Oh, saya bawain, saya belikan, bawain di kopi paling nggak mirip sekali gitu ya. Terus kita misalkan di Bali kita ada inspirasi baru nih, ada nasi hitam. Ya gitu misalkan, itu kita langsung tuangkan dalam menu dan jadi banyak yang suka dan seterusnya. Jadi itu yang saya maksudkan, kita mengikuti tren pasar. Yang lagi happening. Jadi kita tidak audit, misalkan program-programnya itu tidak ketinggalan zaman. Oh kok adanya ini dulu, ini terus ya menunya, tidak ada perkembangan. Ya memang enak sih, tapi kok nggak ada perubahan dan sebagainya. Nggak ada hal yang baru. Ada yang hal baru. Udah nggak penasaran lagi. Nah, Pullman ada betul, yang baru lagi. Selalu ada yang baru. Selalu ada yang baru. Kalau kalau saya mau cerita nih Pak Budi, kalau di Lombok ini mungkin sedang naik trennya ngopi gitu. Mungkin dari Pullman sendiri mungkin nanti ada outlet khusus gitu buat anak-anak muda datang ke Pullman buat ngopi aja, chill gitu Pak Budi. Betul, sebentar lagi sebetulnya harusnya bulan Februari ini kita buka launch yang baru, cuman agak tertunda karena ada beberapa hal yang memang belum ready. Jadi harusnya mudah-mudahan nanti paling lambat setelah Lebaran kita ada launch baru yang ada di lantai ini juga. Dan kalau ngomong-ngomong kopi, sekali lagi kita juga ada tren kopi yang baru nih. Jadi di Jakarta itu lagi happening seperti misalkan ada butterscotch, ada sea salt, gitu-gitu. Kita udah bikin nih. Tadi pagi saya juga minum itu lagi. Jadi saya terus trial. Saya suka kebetulan di bidang kuliner ini. Saya selalu curious bagaimana menyempurnakan ini dan itu. Jadi misalkan tim saya, tolong bikinkan butterscotch yang seperti ini, sea salt seperti ini. Oh kurang bagus, ini kurang tambah ini sampai sempurna. Dan sekarang menurut saya sudah mendekati 90% mirip yang ada di Jakarta. Oke, jadi kita bisa menikmatinya di silakan nanti kalau Mbak Bis ini mau dicoba, silakan. Pak Budi, ini pertanyaan saya selanjutnya mungkin agak sensitif, tapi kita harus diskusi terkait ini Pak Budi. Bisa minum dulu Tribuners. Pak Budi, saya juga kemarin juga sering berbicara dengan pelaku pariwisata juga, dan tantangannya itu masih sama gitu. Bagaimana menjaga eksistensi misalnya hotel, kemudian hulu hilir dari pariwisata itu, karena tantangan pasar global juga yang sangat ketat gitu. Betul. Kan. Gimana dari Pullman sendiri menghadapi tantangan persaingan pasar global di tengah adanya kebijakan dan segala macamnya, pasti terdampak Pak Budi? Ya sudah pasti terdampak karena kebijakan ini pengaruhnya ke volume. Ya kalau kita ngomong government atau pemerintahan yang tadinya mengisi segmen market kita tiba-tiba hilang gitu ya, itu yang terdampak adalah volume, dan volume itu banyak banget. Satu grup aja volumenya udah berapa, total revenue berapa dan sebagainya. Itu tiba-tiba hilang. Otomatis mau nggak mau kita harus mencari penggantinya dong. Nggak bisa, kalau nggak ya kita siap-siap aja dikurangi. Dan ini terjadi, parahnya, ini terjadi sebelum kita bikin anggaran. Target tahun 2025. Keputusan pemerintah ini, pemangkasan ini kan terjadi baru-baru aja. Sedangkan kita mentargetkan tahun 2025 itu jauh lebih tinggi daripada tahun 2024. Nah, otomatis ini tidak sejalan. Artinya harus ada langkah-langkah. Betul, harus ada langkah-langkah itu. Ya. Kalau kita ngomong langkah-langkah, market ini kan sebenarnya dibagi dua besar, market domestik sama inbound. Domestik sudah pasti
menurun karena ada kebijakan tadi. Dengan menurun volume dari pemerintahan itu tadi, yang jadi rebutan sekian banyak hotel, bahkan ada hotel baru, hotelnya terus growth, tapi marketnya turun. Kenapa turun signifikan? Karena ini sekali lagi hilang ini adalah volume, bukan market individu. Otomatis kita mengharapkan lagi market inbound. Inbound itu adalah yang dari luar negeri masuk ke sini. Nah, oleh karena itu inisiatif kita adalah salah satunya kita akan menggarap market inbound. Oleh karena itu kita inisiatifnya harus nyebut bola, harus keluar negeri. Dan ini sebetulnya sebelum ada kebijakan kita sudah lakukan dari tahun 2023. Tahun 2023 kita digandeng Kementerian Pariwisata berkunjung untuk promosi, ya promosi jualan di India di 4 kota, Hyderabad, Ahmedabad, New Delhi, sama Chennai. Itu waktu itu tahun 2023 akhir ya. Terus bersambung lagi di tahun 2024 lagi di India lagi, tapi di kota yang lain gitu ya, di selatan. Terus nyambung lagi ke Tokyo bulan Maret tahun 2024. Itu juga jualan di Tokyo kira-kira 1 mingguan di sana gitu ya. Nah, itu salah satu inisiatif kami supaya kita meningkatkan inbound. Tetapi ya masih ada kendala juga karena mereka kebanyakan yang kita kunjungin itu belum kenal Lombok. Itu Mbak Nia. Belum kenal Lombok. Belum kenal Lombok. Jadi yang saya temuin itu dia tanya saya, "Kamu dari mana?" "Saya dari Pullman Lombok." "Where is Lombok?" Gitu dia nanyanya. "Lombok itu di mana?" Saya kalau international roadshow gitu saya harus buka 2, satu laptop untuk presentasi Pullman sendiri, produk-produknya Pullman, satu sisi tab Lombok. Hanya untuk menunjukkan peta. Mana Lombok itu? Mana Lombok? Kalau nanya Lombok langsung tak bukakan ini. Ini tahu Bali kan? Ini Lombok di sini gitu. Ini Bali. Jadi baru punya bayangan dia. Terus pertanyaan berikutnya, ada apa di Lombok? Wah, gitu. Belum tahu potensi pariwisata kita. Betul lah, itu tugas saya pada saat ke sana itu saya harus menjelaskan detail. Jadi saya tidak bisa menjual langsung Pullman, itu enggak bisa. Kecuali kalau lokasi saya Pullman di Bali gitu ya, di Legian, mereka udah tahu Pullman di Bali, udah tahu, nggak perlu jelasin Bali. Tapi saya Pullman, saya belum bisa ngomong Pullman sebelum saya jelasin Lombok. Karena mereka belum tahu Lombok itu di mana. Lomboknya gitu dulu. Ya. Dan hampir yang saya kunjungi itu begitu, mayoritas. Artinya gini Pak Budi, saya menangkap dari ceritanya Pak Budi, kita di sini bangga ya, orang-orang kita di sini bangga dengan destinasi super prioritas sirkuit Mandalika. Tapi kita membawa nama Lombok ke luar negeri, kita tidak dikenal. Artinya kita hanya terkungkung di sini aja Pak Budi. Pariwisata kita belum nyampe mana-mana Bu, artinya. Iya, itulah sebetulnya kan kalau kita ngomong jujur ya, sebetulnya kayak Pullman ini kan harus mensupport ya. Mensupport, bukan kita ada di garda depan, tapi kita harus berada di belakang yang mensupport stakeholder, pemerintah dan sebagainya. Pemerintah berpromosi, Lombok itu loh punya Pullman, punya apa itu travel agent yang mumpuni, ada resort di Gili, ada di Senggigi, ada di Mandalika dan seterusnya. Harusnya itu dikenalin dulu baru kita menjadi pendukung mereka gitu ya. Kalau ya kita bicara DSP, KEK dan sebagainya ya kita lihat sendiri ya. Skala prioritas namanya DSP. Ya. Destinasi skala prioritas. Apakah kita sudah merasa kita menjadi prioritas? Pertanyaan saya begitu. Kalau dari sisi connectivity itu sendiri. Internasional baru ada 2, dari KL sama Singapura. Itu pun kalau dilihat dari produce-nya, kalau di Pullman itu malah masih kalah, Singapura sama Malaysia itu masih kalah dengan market Australia kalau kita ngomong inbound ya. Masih kalah dengan Australia. Australia itu menduduki nomor 2 setelah Indonesia. Indonesia, baru kita ada Eropa itu ada Italia, Spanyol, Inggris, Jerman, terus ada Singapura, Kuala Lumpur. Itu kalau market di sini. Kalau di tempat lain atau di destinasi lain seperti Senggigi saya nggak tahu. Seperti Gili saya juga nggak tahu. Kalau di sini seperti itu. Jadi jadi kita harus benar-benar memperkenalkan itu supaya lebih tumbuh lagi market internasional. Kalau skala prioritas dengan tidak didukung dengan konektivitas yang cukup, ya akan stagnan seperti ini. Gitu dan itu memang kendala, dan ini butuh kolaborasi juga, butuh kebijakan yang tepat gitu. Bagaimana membangkitkan pariwisata kita di Lombok sehingga bisa dikenal
dunia, bukan hanya kita aja yang membanggakan destinasi Iya. super prioritas Mandalika Internasional. Betul. Itu kan merupakan satu lingkaran yang Ya, saling berhubungan satu sama lain. Kalau kita menempatkan bahwa Mandalika ini menjadi destinasi skala prioritas, otomatis kan kita mengharapkan ada pertumbuhan yang besar. Betul. Pertumbuhan yang besar itu datangnya dari mana? Supaya tumbuh akan timbul ketertarikan investor untuk menginvestkan di DSP, kawasan DSP itu supaya mereka tertarik. Bagaimana supaya mereka tertarik? Kita harus buktikan bahwa daerah di sini itu tumbuh dari unsur pariwisata, fasilitas, dan lain-lain. Bagaimana bisa tumbuh kalau tidak ada connectivity yang proper gitu kan? Ya jadinya akan seperti ini aja. Menurut saya memang salah satunya kita harus berkolaborasi tidak hanya dengan pemerintah daerah, harus pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan lain harus duduk bareng. Harus fokus. Ini DSP Mandalika di sini itu mau digimanain supaya bisa cepat tumbuh. Kalau cepat tumbuh, investor akan gampang. Sekarang begini, kalau kita ngomong daerah yang sudah jadi seperti Nusa Dua, siapa investor yang tidak tertarik untuk membangun hotel di Nusa Dua? Tinggal nanya budget aja kan, karena daerahnya udah jadi, gitu kan. Dan di sini kan mesti investor bertanya-tanya kan, gitu loh. Bertanya-tanya ini bisa nggak, saya yakin nggak di sini lah. Untuk yakin itu kita harus buktikan okupansi hotel tinggi dulu, restoran rame dulu, tamu yang di sini banyak dan sebagainya begitu kan. Dan ini juga menjadi keluhan-keluhan pelaku pariwisata yang lain juga yang saya tampung Pak Budi ketika saya ngobrol. Memang belum ada kolaborasi yang begitu pas antar pelaku pariwisata yang dengan pemilik kebijakan, pemangku kebijakan itu. Dan kenapa bisa stuck ya karena itu tadi. Belum duduk bareng aja Pak Budi. Dan ini ada kejadian lucu nih satu. Menurut saya nggak tahu ya. Saya kalau diprotes silahkan aja. Jadi, jadi gini, pada saat MotoGP itu kan kita tidak boleh menggunakan rate tinggi dan beberapa kali lipat. Padahal sebetulnya di hotel itu, dimanapun hotel itu, terutama chain internasional, itu sudah ada range harga 1 sampai kalau di tempat kami itu harga 1 sampai harga 15. Seperti di airline kan juga gitu. Harga 1 itu paling mahal, 15 itu paling murah, paling sepi. Ini tergantung season. Mungkin kalau yang paling sepi, kita bermain di angka 13. 13 itu sekitar 2 jutaan. Di angka 1 itu mungkin nilainya sampai 10 juta. Itu kan masih di range kita, tapi kita kan nggak boleh gitu. Terus pertanyaan begini, ini hotel ini sudah suffer sekian lama. Dalam 1 tahun itu berapa bulan hotel ini menderita karena okupansi rendah. Iya kan? Tapi begitu ada potensi besar, kita dilarang. Terus ada banyak pihak yang melarang, nggak boleh gini, nggak boleh begitu, dan sebagainya. Tapi pada saat sepi, kemana mereka? Kenapa kok mereka nggak datang sepi, ayo kita tumbuhkan, dan sebagainya. Ya ini kan nggak fair juga buat industri pariwisata. Kalau mau begini mengatur pada saat ramai, ya atur juga dong pada saat sepi, seperti bulan Januari, Februari yang okupansinya di bawah 20% ini, kemana mereka? Iya kan? Jadi apa yang dibantu? Catatan satu lagi, Pullman berkontribusi memberikan pajak daerah paling tinggi dan saya mendapat penghargaan. Itu. Sebagai hotel bintang 5 dan ternama yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi kita kontribusinya jelas gitu ya. Jadi kita nggak hanya berbisnis, tapi kita juga memberikan kontribusi pendapatan daerah. Tapi balik tertinggi. lagi tantangan itu tadi, bagaimana di angka okupansi 20% itu meningkat lagi Pak Budi? Balik lagi promosi. Ya, kita harus promosikan mau nggak mau. Dan oh ya saya lupa, pada saat tahun 2024 saya waktu ke India yang kedua itu, kebetulan itu kan semua inisiasikan oleh Kementerian Pariwisata yang berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata setempat. Dan waktu koordinasi dengan Kementerian Pariwisata yang diajak itu adalah Bali dan Lombok. Dan kebetulan waktu itu yang mensupport biaya itu adalah pemerintahan Bali dan Kementerian Pariwisata. Jadi saya dalam hari ini dompleng nih. Jadi nebeng nih biaya eventnya di biaya mereka, bener bisa dicek. Tahun kemarin yang membiayai adalah Dinas Pariwisata Badung gitu ya. Catatan. Yang mana di dalamnya ada saya orang Lombok, Provinsi Lombok yang ikut nebeng gitu loh. Jadi kan saya sebetulnya tanda kutip nggak enak lah. Harusnya kita gengsi dong. Itu maksudnya kepedulian daerah lain seperti itu sampai gitu ya.
Wah, Pak Budi kepedulian daerah lain itu ada mana? Ada kalimat. Nah itu, ya buktinya nyata kan, daerah lain membiayai kita. Tapi realita yang terjadi realita itu seperti itu. Dan saya bisa dicek, saya bisa dicek ini. Oke. Bisa dicek realitanya seperti itu ya. Ini semua adalah kepedulian saya. Oke. Saya melihat potensi Lombok ini yang sangat luar biasa. Yang mana kalau kita lebih fokus ke promosi dan sebagainya, kita akan bangkit. Akan percepatan pertumbuhan pariwisata itu akan luar biasa. Iya. Dilihat dari potensi Betul. pariwisata kita, alam kita luar biasa, tidak luar kalah biasa. dengan Bali. Sekarang yang kasarnya begini, yang ada di Bali yang tidak ada di Lombok apa dari unsur alam ya? Gunung, ada pantai, ada danau, ada dan seterusnya. Apa yang tidak Itunya nggak ada. Hanya saja belum digarap secara profesional dan maksimal. Yang nggak ada di sini cuma satu macet gitu kan. Tapi justru kan itu positif kan. keuntungan Iya kita. kan? Malah itu yang positif gitu ya, yang positif gitu. Gitu. Ini catatan banyak ya untuk ya pemilik kebijakan lah, sebagai yang mengambil kebijakan untuk lebih memperhatikan dan fokus menggarap pariwisata kita ini agar pertumbuhan kita seperti yang Pak Budi sampaikan lebih cepat gitu, sehingga kita ya hidup di daerah pariwisatanya kita berjaya lah. Iya. Gitu Pak Budi ya. Iya. Terus bulan ini kan saya juga ada rencana promosi lagi bahwa ada nanti terus, Pak Budi. Ya tanggal 28 Februari sampai tanggal 17 Maret saya akan mengikuti ITB Berlin. Apa tuh? Gitu. ITB Berlin itu adalah ini event, menurut saya ini event terbesar buyer meet seller yang skalanya internasional, dari seluruh penjuru dunia datang tumplek-blek di sana, yang mana kita membuka booth bersama Kementerian Pariwisata juga. Dalam hal ini Pullman akan mempromosikan Pullman ini sendiri, dan kalau ada yang bertanya Lombok pasti saya akan menjelaskan Lombok di Berlin. Nah, habis dari Berlin nanti saya bergeser ke Swiss, ke Zurich, habis itu saya bergeser ke Roma, langsung ke Doha dulu. Karena menurut saya kenapa Doha menjadi destinasi, karena Lombok ini adalah Muslim friendly tourism. Jadi kenapa kita nggak mengharap market Middle East yang notabene ini marketnya besar gitu ya, yang kita harus fokus juga gitu ya. Jadi kita harus, dengan kondisi seperti ini kita nggak bisa tinggal diam, kita harus jemput bola, market inbound kita harus hidupkan supaya tertarik ke Lombok. Maka dari itu kita harus meng-create paket-paket menarik oleh mereka gitu ya. Misalkan mereka keluar nilai uang sekian yang biasanya cuma bisa di Bali, dengan nilai uang sekian bisa dipakai ke Lombok juga gitu ya. Dengan ada subsidi sedikit atau kita sedikit menurunkan harga dan sebagainya. Itu menarik sih. Semakin banyak promosi ke luar negeri, semakin kita dikenal, dan itu dampak bagus. Dampak bagus, ya, sangat bagus pastinya. Dan itu menarik juga Pak Budi, ketika sering-sering promosi, meskipun memperkenalkan Pullman, Lombok juga keikutan. Pasti, ya, pasti karena mereka pasti akan nanya Lombok di mana. Lombok di mana, dan terus nanti dia nanya lagi berikutnya Lombok ada apa, gitu ya. Jadi saya juga akan cerita, ada Bau Nyali, ada Sembalun, ada Rinjani, ada Pink Beach, ada Selong Belana. Saya akan bercerita seperti itu mau nggak mau, gitu ya. Jadi untuk menarik, kalau mereka nggak tertarik ke Lombok, ya pasti nggak tertarik ke Pullman kan, gitu. Betul. Tapi Pak Budi nih, mungkin dari pelaku pariwisata, sebagai pelaku pariwisata Pak Budi, dengan kebijakan-kebijakan yang belum mensupport pariwisata kita berkembang, mungkin apa yang mau disampaikan ke pemerintah, atau keluhan deh Pak Budi ke pemerintah kita gitu, boleh mungkin? Ya, bagi saya pemerintah daerah ya. Dalam hal ini bisa Lombok Tengah, bisa Provinsi NTB, itu harus maju menjadi garda terdepan untuk mempromosikan Lombok. Ya, mempromosikan Lombok, sehingga Lombok ini kan memang menjadi ranahnya pemerintah ya. Mempromosikan Lombok itu supaya terkenal gaungnya itu. Terkenal gaungnya. Saya sebetulnya ada rekamannya nih. Pada saat nanti saya cari, saya kirim kalau ketemu. Ya. Jadi kebanyakan yang saya datengin yang di luar negeri itu mungkin tidak semua ya. Tapi yang saya datang itu mesti nanya Lombok itu di mana, Lombok itu di mana itu. Nah, inilah fungsinya pemerintah daerah itu mempromosikan sampai benar-benar orang itu tahu, bisa dites nanti pergi kemana, kamu tahu Lombok enggak dan sebagainya, supaya tidak merasa
saya sudah mempromosikan tapi nggak tahu hasilnya. Nggak tahu hasilnya itu maksudnya gini, sudah merasang di TV, masang di majalah, tapi kenyataannya outputnya belum ada. Jadi ditanya atau dites di negara ini ternyata belum tahu gitu ya. Jadi percuma aja gitu. Jadi menurut saya frekuensi promosi harus lebih ditingkatkan dan harus lebih fokus supaya efektif gitu ya. Jangan cuman mempromosikan tapi tidak fokus, tidak efektif akhirnya. Jadi tidak kena sasaran. Gitu. Nah, untuk mendapatkan sasaran sering-sering bicara dengan industri. Bisa dengan hotel, bisa dengan travel agent, bisa dengan wholesaler, bisa dengan IO dan sebagainya. Sering-sering ngajak bicara pelaku usaha. Sering-sering gitu. diskusi. Sering-sering diskusi. Karena kalau berasumsi tidak bisa. Karena kita bagaimanapun juga hari-hari pekerjaan kita dari pagi sampai malam ya ini kita yang tahu gitu. Gitu ya. Jadi supaya kita bisa sekali lagi ini kepedulian positif kami supaya pariwisata Lombok ini tumbuhnya cepat gitu ya. Sebetulnya tidak melakukan apa-apa nggak apa-apa juga, tapi pertumbuhannya stagnan. Akan seperti ini harus aja. Melakukan apa-apa dong Pak Budi? Kan tidak mau, kan semua orang seperti itu kan nggak mau, maunya kan grafiknya naik begini. Nah, kalau mau grafiknya begini harus tidak boleh diem. Iya, harus gitu. bergerak. Betul. Kalau diem ya grafiknya begini atau mungkin bahkan turun kalah dengan destinasi lain. Ini tantangan kita sih di Nusa Tenggara Barat dengan gubernur terpilih baru, mungkin ini bisa menjadi insight, menjadi perhatian kita bagaimana meningkatkan pariwisata kita, menggenjot kunjungan wisatawan dari luar negeri ke sini sehingga NTB, Lombok dengan destinasi kita, pariwisata kita yang luar biasa, potensi kita bisa dikenal oleh dunia. Begitu Pak Budi? Betul. Karena inisiatifnya dengan kebijakan pemerintah sekarang ini, kalau saya tanya balik apa? Selain mendatangkan inbound dari luar negeri ke sini. Saya tanya, sebetulnya kita bisa melakukan hal yang negatif tapi tidak diharapkan gitu ya. Tapi kita itu tidak pernah kita lakukan. Contohnya begini, Pullman ini kan katakanlah di tingkat tinggi ya, tingkat atas gitu ya. Kalau kita main harga turun segini, hancur semuanya. Saya tetap dapat volume, tapi kan kita nggak melakukan itu gitu loh. Misalkan kita biasanya jual 2 juta, tak turunkan saya jual 1 juta, rame hotel ini. Tapi apa kabar dengan hotel sekitar? Itu kan marketnya tetap yang saya tarik paksa begini kan. Akhirnya kan teman-teman jadi suffer di sekitarnya. Dan kita nggak mau itu, kita maunya tumbuh bareng. Tumbuh bareng begitu, tidak mau ada yang price war yang gitu tuh nggak mau, dan sampai sekarang kita nggak melakukan itu. Dan memang harus, saya suka diksinya tumbuh bareng, tumbuh bersama. Iya, tumbuh bersama. Kalau kita misalkan marketnya segini, saya mau tarik bisa aja. Caranya apa? Turunkan harga. Siapa yang nggak mau harga 1 juta stay di Pullman? Kan gitu, saya bisa mengisi 70% itu. Tim kita juga mau nih. Iya, makanya saya bisa melakukan itu, dan itu tidak ada di undang-undang. Tapi kan secara moral saya nggak bisa melakukan itu, dan itu nggak pernah saya lakukan. Gitu. Makanya saya tetap okupansi saya rendah, kita sama-sama lah sambil kita nunggu, kita nyari market baru yang dari luar negeri gitu ya. Pak Budi berkecimpung di pariwisata udah berapa lama? Kebetulan saya bekerja di hotel nonstop tuh dari tahun 90, jadi 35 tahun. Wow. Iya, saya kebetulan di Middle East juga 7 tahun di luar negeri, di Arab Emirates, di Doha, Qatar, di Kuwait, di Kairo, Egypt itu. Total. Ini dari puluhan tahun Pak Budi pasti melewati dan mengamati perkembangan pariwisata dari dulu sampai sekarang, itu apa yang berbeda atau mungkin ada satu permasalahan isu mungkin Pak Budi yang dari dulu sampai sekarang tuh masalah pariwisata itu di sini gitu. Apa kira-kira? Sebetulnya permasalahannya kalau dari dulu sebetulnya di harga sih ya. Mereka banyakkan bersaing di harga karena waktu itu hotel banyak, market sedikit. Tapi kalau kalau kita bicara tren, perbedaannya yaitu di digitalisasi. Itu perkembangannya luar biasa. Jadi pengaruhnya besar sekali. Ada masalah kecil bisa langsung beritanya mendunia. Udah jelas itu, ada dikit-dikit viral. Ya, sedikit viral. Kita memberi harga hotel bisa dilihat dari handphone dan sebagainya. Jadi para calon tamu dan tamu itu sudah sangat smart ya, membandingkan ini itu lewat satu gadget aja gitu ya. Trennya sudah. Jadi kita harus benar-benar di planning dengan baik. Kalau dulu kan manual ya, kita telepon travel agent dulu, ada kamar nggak di harganya berapa dan sekarang tinggal buka HP cek gitu. Bandingkan harga juga, kayaknya di sini deh gitu.
Betul. Jadi memang di situ di digitalisasi kemudian di harga. Tantangan mungkin Pak Budi mengelola Hotel Pullman Lombok yang ya dikenal sebagian. Mungkin di sini para MotoGP, para pembalap rider MotoGP biasanya nginep sini Pak Budi. Selain dari situ apa tantangannya Pak Budi mengelola hotel bintang 5 ternama? Ya, yang pertama kita harus menjaga bahwa brand ini masih terjaga standarnya, nggak boleh bergeser. Jadi misalkan trennya lagi sepi, terus kita turunkan standarnya jadi bintang 4 itu nggak boleh. Kita tantangannya di situ nih, bagaimana supaya tetap brand ini terjaga, Pullman ini brandnya terjaga. Dan yang kedua, dengan kondisi makro seperti ini, bagaimana kita bisa tetap survive, tetap hidup, kita bisa mengelola operasionalnya dengan baik. Ya salah satunya kalau top line tidak bisa di-achieve, kita harus bisa melakukan penghematan. Bahkan di surat kabar, di berita-berita itu, di media itu kan banyak sekali berita ini sudah mengurangi karyawan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Sementara kita belum sampai ke sana. Belum sampai inisiatif ke situ. Jadi kita masih berupaya menurunkan efisiensi dari sisi energi, termasuk listrik, air, gas, gitu cara-cara lain lah ya. Pembelian itu kita kontrol betul gitu ya, supaya tetap di bawah itu tetap positif, kira-kira gitulah. Tantangan-tantangan yang saat ini kita hadapi yang lumayan menguras konsentrasi. menguras konsentrasi dan energi. Ya harusnya kan kita fokus ke jualan gitu ya, ke sana gitu kan. Tapi ya mau nggak mau harus lebih fokus ke sini karena memang kalau kita jualan mendapatkan revenue itu kan pengaruhnya dari makro. Kalau di tengah ini kan kita 100% yang mengelola. Mau boros apa enggak kan kita yang di tangan kita gitu. Itu struggle dan tantangannya pelaku wisata, hotel semuanya. Oke Pak Budi, terakhir ini mungkin ajak Tribuners atau masyarakat NTB bahkan di luar daerah, luar negeri untuk ayo kita ke Pullman, kita iftar bersama dengan tawaran yang luar biasa. Iya. Baik, nanti sebetulnya kita sudah promosikan terutama di warga Lombok, NTB gitu ya, mengenai program ini. Salah satunya kemarin kita sudah open booth juga di Car Free Day supaya masyarakat Mataram tahu bahwa kita punya program ini. Bahkan nanti menjelang Lebaran biasanya banyak yang dari luar negeri itu stay di sini. Bahkan tahun kemarin tuh ada Pak Dubes Abu Dhabi kalau nggak salah, itu yang stay di sini juga dengan keluarga dan sebagainya. Kita juga menjadi destinasi akomodasi dan kuliner pada saat puasa dan Lebaran nanti. Itu kira-kira. Jadi aman. Dijamin nyaman. Dijamin nyaman Pak Budi ya? Nyaman dan aman. Aman dan nyaman, udah pasti itu. Pariwisata memang seperti itu. Oke Pak Budi, ini bincangan kita seru sekali Pak Budi. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ketika misalnya Lombok sudah dikenal banyak orang. Misalnya Pak Budi udah berkunjung lagi, Lombok udah dikenal gitu. Semoga kita berharap itu seperti itu. Oke, Tribuners semua. Kita nanti ketemu lagi di trilogi selanjutnya. Saya Lailatul Niam pamit undur diri dan juga di sini ada GM Pullman Lombok. Bapak Budi juga pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, terima kasih banyak.